Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir belum juga surut. Warga desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang mulai mengungsi. Sekolah negeri terima murid baru lebih banyak. Sekolah swasta di Purwakarta terancam kolaps karena kesulitan mendapatkan murid baru. Ditahan imbang Dewa United dengan skor 1-1. Persib gagal maju ke final Piala Presiden 2025. Di negeri yang katanya kaya, masih ada warga yang hidup di ambang bahaya. Di tengah derasnya hujan dan dinginnya malam, sebuah keluarga di Garut, Jawa Barat kini terpaksa bertahan di rumah yang nyaris roboh. Rumah harusnya jadi pelindung dari panas dan hujan. Tapi bagaimana kalau begini kondisinya? Bukankah malah jadi ancaman keselamatan? Rumah ini miring, nyaris roboh. Atap bocor, dinding rapuh, lantai kayu pun menganga lebar. Jendela pun kini berfungsi sebagai pintu akses keluar dan masuk. Hanya sejumlah batang bambu yang membantu menopang, entah bertahan berapa lama. Tatang warga Sukamulya Garut ini hanya bisa pasrah lantaran tak punya pilihan. Ia bersama 9 orang termasuk balita dan lansia tinggal di gubuk miring ini. Enggak bertahan, dari mana tuh nggak ada tempat. Nggak punya tempat lagi Iya. ya Pak ya? Apa ini mau ambruknya ini Pak udah berapa lama nih Pak kondisi rumah ini Pak? Diguyur hujan udah 2 bulanan. Udah 2 bulan. Kepala Desa Sukamulya mengaku sudah mengambil langkah cepat untuk mengevakuasi keluarga Tatang. Saya sebetulnya sudah begitu saya tahu masa ada kondisi rumah seperti begini, saya langsung tanggap darurat. Dan saya juga sudah itu melaporkan kepada tingkat kecamatan. Dan harapan saya itu dari pemerintah Kabupaten Garut untuk memberikan bantuan kepada salah satu warga saya, itu adalah Bapak Saudara Atang. Di tengah keterbatasan, keluarga ini tetap tersenyum. Mereka tak minta banyak, hanya tempat tinggal yang aman untuk melanjutkan hidup. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Beralih ke informasi lain, warga yang menonton Piala Presiden 2025 bisa melakukan cek kesehatan di posko medis yang ada di stadion. Kehadiran turnamen Piala Presiden 2025 juga membawa berkah bagi ratusan pelaku UMKM. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, uang terkumpul. Itulah kira-kira yang dirasakan sejumlah pelaku usaha menengah kecil mikro atau UMKM yang menjajakan dagangannya di gelaran Piala Presiden 2025. Ratusan stan pedagang yang menjual makanan dan minuman di area Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung laris diserbu warga yang akan menyaksikan laga Piala Presiden 2025. Sejak digelar pada 6 Juli, lapak UMKM tak pernah sepi pengunjung. Apalagi para pedagang bisa berjualan tanpa dipungut biaya alias gratis. Cukup membantu Bu dengan ada Piala Presiden untuk UMKM. Senang sekali. Oke. Terima kasih Oke. sudah difasilitasi apa tempat ini. Oke. Memang banyak yang datang kemarin-kemarin Bu, atau hari ini ada yang beli gitu, ada membantu. Selain bisa kulineran dan jajan di sejumlah stand UMKM, warga yang datang ke stadion juga bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ya, tak hanya mengantisipasi situasi darurat, 4 posko medis serta 60 petugas yang disiagakan juga melayani warga yang ingin melakukan cek kesehatan. Untuk penonton juga kami siapkan di luar area yang kami siapkan di 4 titik, utara, barat, selatan, dan timur, di mana masing-masing terdiri dari 2 ambulans, juga terdiri dari 2 tim kesehatan, di mana satu timnya terdiri dari 1 orang dokter, 2 perawat, 1 driver. Ini sepertinya mereka tampil sehat-sehat ya Pak ya. Kemarin kami menindaklanjuti, tapi itu yang untuk yang di dalam. Kebetulan ada kejadian atlet jatuh ya di dalam hal ini, itu pun alhamdulillah tidak menjadi masalah. Untuk pelayanan di sekitar penonton ini tidak ada masalah yang berat sih sebetulnya.
Kegiatan cek kesehatan gratis sejalan dengan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ada pemandangan berbeda dan tentunya menyejukkan pada Piala Presiden 2025. Kehadiran supporter Aremania untuk menyaksikan tim kesayangannya Arema FC disambut bobotoh Persib di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Puluhan supporter Arema FC atau yang dikenal dengan Aremania terlihat menyanyikan yel-yel sebelum masuk ke tribun penonton Stadion Sijalak Harupat Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Jumlahnya tak terlalu banyak, tetapi kehadiran Aremania disambut bobotoh. Aksi ini pun tentu menciptakan suasana sejuk antar supporter. Di dalam stadion pun Aremania leluasa untuk memberikan dukungan terhadap tim kesayangannya Arema FC saat bermain 2-2 melawan Liga Indonesia All Stars pada penyisihan grup A Piala Presiden 2025. Usai pertandingan, Aremania keluar stadion dengan suasana kondusif. Penantian Aremania untuk datang ke Bandung memang cukup lama, demikian pula dengan bobotoh. Kehadiran Aremania diharapkan bakal menjadi persahabatan antar supporter. Aremania kan sudah lama nih nggak pernah bisa masuk ke Bandung, sekarang diterima gimana ini? Senang sekali, bahagia sekali. Berapa banyak yang datang? 30 ya. Malang dari Malang kurang tahu. Datang ke Bandung ini kan? Bagus, bisa menambahkan persaudaraan yang dekat, di mana-mana kita ada saudara. Kita harus bisa saling merangkul satu sama lain, jangan ada musuh di antara beberapa. Lebih banyak, lebih bagus lebih ya? rame. Turnamen Piala Presiden 2025 memang menghadirkan sisi cerita menarik, termasuk membawa kesejukan antar supporter yang selama ini terjadi gesekan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Persib Bandung gagal meraih kemenangan di laga kedua Grup B Piala Presiden 2025. Unggul jumlah pemain Maung Bandung dipaksa bermain imbang 1-1. Persib Bandung punya kesempatan menang setelah bek Dewa United Cassius Said mendapat kartu merah di menit ke-20. Sayang, Maung Bandung tak bisa memanfaatkan keunggulan pemain dan mengakhiri babak pertama tanpa gol. Di babak kedua, Bojan Hodak meminta anak asuhnya lebih menyerang. Pada menit ke-65, Persib akhirnya bisa mencetak gol pembuka lewat sepakan terukur William Marsilio. Namun laga belum usai. Sebanyak 19.652 penonton yang memadati Stadion Sijalak Harupat terkejut saat Dewa United berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Egy Maulana di penghujung laga. Overall, I think that when you look at the games, you need to have positive and negative things. I think it was more positive. The negative for the players slowly coming back, and I think when all of them become fit, this will. Hasil imbang 2-2 membuat Persib Bandung tersingkir dari ajang Piala Presiden 2025. Sementara puncak klasemen Grup B masih ditempati tim asing asal Thailand Port FC dengan 3 poin. Port dan Dewa United akan berduel di laga pamungkas menentukan posisi juara dan runner-up grup. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.